Nah, oke baik, selamat bertemu kembali di channel pembelajaran matematika MPS Matematik yang pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan soal latihan akhir bab 1 dari Matematika SMA kelas 10 Penerbit Erlangga Kurikulum Merdeka yang ada di halaman 55. Dan yang kita bahas sekarang itu soal bagian B nomor 1 sampai dengan nomor 2. Ini dia contoh soal yang akan kita bahas, harap diikuti dari awal hingga akhir sehingga nanti apa yang kita jelaskan bisa dipahami dengan baik. Oke, kita masuk ke pembahasan soal nomor 1. Nah, sederhanakanlah tiap bentuk di bawah ini. Nah, kalau kita perhatikan ini merupakan materi cara menyederhanakan bentuk pangkat. Jadi harus kita pahami dulu sifat-sifat perpangkatan. Oke, kita perhatikan bagian A. B pangkat minus 2 dibagi 4B. Nah, kita tulis dulu menjadi bentuk seperti ini dia. B pangkat minus 2 per 4B. Ini kita ganti jadi per. Nah, yang kita bagi sekarang B pangkat minus 2 per B. B itu B pangkat 1 ya. Ingat dari sifat-sifat perpangkatan, kalau dia dibagi, maka kurangkan pangkatnya. Maka ini menjadi B pangkat minus 2 dikurang 1. Ini B pangkat minus 2 kurang 1. Karena B itu B pangkat 1 sebenarnya. Cuman tak perlu ditulis kalau pangkat 1. Maka ini menjadi B pangkat minus 2 kurang 1. Berarti B pangkat min 3 per 4. Nah, ini biasanya belum sederhana. Di sini kata sederhanakan. Kalau dia masih berpangkat negatif, diusahakan menjadi berpangkat positif. Nah, B pangkat min 3 itu sama dengan 1 per B pangkat 3. Ingat, dari sifat-sifat perpangkatan A pangkat min M itu sama dengan A pangkat M. Nah, jadi ini kita tulis 1 per B pangkat 3. Sedangkan per 4-nya ini kita tulis jadi 1 per 4. Maka ini sama dengan 1 per 4 dikali 1 per B pangkat 3. Nah, kalikan pembilang dengan pembilang per penyebut dengan penyebut. Jadi ini 1 per 4B pangkat 3. Inilah penulisan yang paling sederhana. Lanjut bagian B. XY pangkat minus 1 dikalikan dengan X pangkat 5, Y pangkat 5. Nah, terlebih dahulu ini dulu kita sederhanakan yang di dalam kurung ini. Artinya semua yang di dalam kurung ini berpangkat min 1. Maka kita tulis kembali X pangkat min 1. Kita buat X pangkat min 1. Y pangkat 2 pangkat min 1. Ini pangkat berpangkat, pangkatnya dikalikan. Jadi Y pangkat 2 kali min 1. Makanya ini jadi Y pangkat minus 2. Sedangkan X pangkat 5, Y pangkat 5 kita biarkan dulu tetap. Nah, sekarang kembali kita isi nih. X pangkat minus 1 dikalikan dengan X pangkat 5. Kalau bilangan berpangkat dikalikan, maka jumlahkan pangkatnya. Jadi X pangkat min 1 ditambah 5 untuk variabel X. X pangkat min 1 tambah 5. Sedangkan untuk variabel Y, ini kan Y pangkat minus 2 dikali Y pangkat 8. Jumlahkan pangkatnya, jadi minus 2 ditambah 8. Maka kita buat Y pangkat minus 2 tambah 8. Oke, sama dengan X pangkat min 1 tambah 5 berarti X pangkat 4. Sedangkan untuk Y pangkat minus 2 tambah 8, minus 2 tambah 8 itu 6. Maka ini menjadi Y pangkat 6. Nah, ini sudah bentuk yang paling sederhana. Kita lanjut bagian C, A pangkat 0, B pangkat 2 dipangkatkan dengan 3. Lalu dibagi dengan A pangkat 2, B pangkat min 4. Nah, ini dulu, sederhanakan dulu nih, A pangkat 0 pangkat 3. B pangkat 2 pangkat 3. Maka ini menjadi A pangkat 0 pangkat 3 berarti A pangkat 0 kali 3 atau sama saja dengan A pangkat 0. B pangkat 2 pangkat 3 berarti sama saja dengan B pangkat 2 kali 3. Makanya ini jadi B pangkat 6. Sedangkan ini kita tulis tetap dulu. Nah, sekarang kita kembali ke sini. A pangkat 0 dibagi A pangkat 2. Kalau hal seperti ini, kalau dibagi tadi sesuai sifat-sifat perpangkatan, pangkatnya dikurang. Jadi ini menjadi A pangkat 0 dikurang 2. Ini A pangkat 0 dikurang 2, B pangkat 6 dikurang min 4. Ini dia. Oke, ingat B pangkat 6 dikurang min 4. Ini jadi positif. Berarti ini menjadi A pangkat min 2, B pangkat 6 ditambah 4. Itu sama dengan A pangkat min 2, B pangkat 10. Nih, ini ditulis langsung ke bawah. Ingat A pangkat minus 2 itu sama dengan 1 per A pangkat 2. Maka langsung di bawah kita tulis ya. Jadi hasil terakhirnya atau yang paling sederhana B pangkat 10 per A pangkat 2. Kita lanjut lagi bagian D. Nih, dalam kurung M pangkat 3, N pangkat minus 2 dipangkatkan dengan 2 atau dan dibagi dengan M pangkat 6
N pangkat 4. Sama halnya seperti bagian C tadi, ini dulu sederhanakan. Maka ini M pangkat 3 pangkat 2 itu sama saja dengan M pangkat 3 kali 2. Berarti M pangkat 3 kali 2. N pangkat minus 2 kali 2, ini dia. Dibagi dengan M pangkat 6, N pangkat 4. Ini kita kalikan jadi M pangkat 6, N pangkat minus 4 dibagi dengan M pangkat 6, N pangkat 4. Oke, ini sekarang M pangkat 6 dibagi M pangkat 6. Kalau dibagi seperti ini, pangkat dikurangkan. Berarti M pangkat 6 dikurang 6, N pangkat minus 4 dikurang 4. Ini dia, minus 4 dikurang 4. Berarti M pangkat 0, N pangkat minus 8. M pangkat 0 itu 1. N pangkat minus 8 itu sama dengan 1 per N pangkat 8. Maka kita tulis menjadi 1 per N pangkat 8. Kita lanjut bagian E. X pangkat minus 2, Y pangkat 3 dipangkatkan dengan 2, lalu dikalikan dengan X pangkat 6, Y pangkat 4. Ini kita sederhanakan dulu ya. Maka ini menjadi X pangkat minus 2 dikali 2, Y pangkat 3 kali 2 kali X pangkat 6, Y pangkat 4. Nih, selesaikan ini. Jadi X pangkat minus 4, Y pangkat 6, X kali X pangkat 6, Y pangkat 4. Lalu dikalikan X pangkat min 4 dikali X pangkat 6, pangkatnya dijumlah. Ini menjadi X pangkat min 4 ditambah 6, Y pangkat 6 ditambah 4. Maka ini menjadi X pangkat 2, Y pangkat 10. Dan ini sudah bentuk yang paling sederhana. Kita lanjut ke soal nomor 2. Selesaikanlah tiap bentuk di bawah ini. 3 pangkat minus 2 dikali 81 pangkat 3 per 4. Oke, ini perkalian. Nah, untuk bisa menyederhanakan ini, kita buat dulu 81 ini menjadi bilangan pokok 3. Caranya cukup mudah. Ingat, lihat penyebut dari pangkat. Kalau pangkatnya pecahan, ini pangkat 4. Maka 81 seakan menjadi bilangan berpangkat 4. 81 itu sama dengan 3 pangkat 4. Jadi ini berubah menjadi 3 pangkat minus 2 dikalikan dengan 3 pangkat 4 pangkat 3 per 4. Ini kan pangkat berpangkat, lalu pangkatnya dikalikan atau 4-nya ini akan saling menghabiskan. Maka ini 3 pangkat min 2 dikali 3 pangkat 4 kali 3 per 4. Nah, kita coret 4-nya. Ini sama dengan 3 pangkat min 2 dikali 3 pangkat 3 jadinya. Lalu ini sekarang perkalian dengan bilangan pokok yang sama, berarti pangkat dijumlahkan. Berarti sama dengan 3 pangkat minus 2 ditambah 3. Itu sama dengan 3 pangkat 1, atau sama dengan 3. Berikut, jika 3 pangkat min 3 kali 81 sama dengan 3 pangkat M, hitunglah nilai M. Oke, ini dia. Ini kita buat 81-nya menjadi 3 pangkat 4. Ini menjadi 3 pangkat min 3 kali 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat M. Ini perkalian suatu bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama-sama 3. Maka hasilnya jumlahkan pangkatnya. Itu sesuai dengan rumus sifat-sifat perpangkatan. Berarti 3 pangkat min 3 tambah 4 sama dengan 3 pangkat M. 3 min 3 tambah 4 berarti 1. Berarti 3 pangkat 1 sama dengan 3 pangkat M. Nah, ini kalau ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan, bilangan pokoknya coret saja bilangan pokok tersebut. Maka tinggal pangkat ruas kiri sama dengan pangkat ruas kanan. Ini dia. Jadi 1 sama dengan M atau M sama dengan 1. Kita lanjut bagian C. Kita baca sekali. Jika 2 pangkat min 3 dikali 64 sama dengan 2 pangkat N, hitunglah nilai N-nya. Kita masuk ke penyelesaian. 2 pangkat min 3, 64-nya ini kita rubah menjadi 2 pangkat 6, supaya nanti bilangan pokoknya sama ruas kiri dan ruas kanan. Nah, ini merupakan perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama-sama 2, berarti kita jumlahkan pangkat. Maka ini menjadi 2 pangkat min 3 ditambah 6 sama dengan 2 pangkat N. Menjadi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat N. Ini bilangan pokok sudah sama, tinggal dicoret saja 2-nya, tinggal 3 sama dengan N. Atau N sama dengan 3. Kita lanjut bagian D. Jika 3 pangkat 12 dibagi 3 pangkat A sama dengan 3 pangkat 2, hitunglah nilai A. Nah, ini perhatikan, ini bilangan pokok sudah sama di sini ya.
sama-sama 3, dibagi berarti pangkat dikurangkan. Maka ini bisa kita buat menjadi 3 pangkat 12 dikurang A sama dengan 3 pangkat 2. Nah, bilangan pokok ruas kiri dan ruas kanan sudah sama. Berarti tinggal pangkat ruas kiri sama dengan pangkat ruas kanan. Berarti 12 kurang A sama dengan 2. Kita tulis seperti ini. Maka ini pindahkan ke ruas kanan 12 ini. Tinggal 12 kurang A sama dengan 2. 12-nya kita pindah ke ruas kanan. Jadi min A sama dengan 2 dikurang 12. Atau min A sama dengan min 10. Maka A sama dengan min 10 per min 1 atau A sama dengan 10. Nah, kita perolehlah nilai A-nya sama dengan 10. Demikian penjelasan kita untuk kali ini. Untuk nomor selanjutnya akan kita bahas di video berikutnya. Sekian dan terima kasih dan semoga bermanfaat.